Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengucap syukur kita dapat bertemu lagi dalam acara doa pagi, menikmati kemurahan dan karunia Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa yang baik, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, menjadi kesempatan yang baru hari ini kami dapat bernafas dengan hidup yang sehat, ini karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih kami dapat menjalankan hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Pimpin kami dalam kami menikmati firman Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini tema yang diambil adalah arti kematian Yesus. Kita baru saja merayakan dan memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, arti kematian Yesus saya akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 23 dan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini adalah firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Yesus itu telah mati, tetapi Allah membangkitkan dia. Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Dia tidak akan tetap berada dalam kuasa maut karena dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Kematian Yesus disalib bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh Allah untuk menebus dosa umat manusia. Sekali lagi, Yesus mati bukan kebetulan, tetapi sudah menjadi rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah menjadi setru Allah. Manusia menjadi musuh Allah. Dan untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah harus ada korban, yaitu Yesus. Puji Tuhan saudara, 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Haleluya saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 katakan, Dia, Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia
kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, Yesus yang adalah anak domba Allah, dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi Kristus telah mengambil dosa kita ke dalam dirinya sendiri. Dan Allah Bapa menjadikannya sasaran hukuman. Allah Bapa ketika Kristus menjadi korban karena dosa kita, dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu Yesus mengambil alih hukuman kita itu, Yesus telah membuat Allah secara adil mengampuni orang-orang berdosa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, saudara-saudara. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Puji Tuhan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kematian Kristus berarti pengorbanan. Yang pertama yaitu korban darahnya yang suci. Yang kedua, kematian Kristus adalah untuk semua orang. Dia tidak mati untuk dirinya sendiri, tapi dia mati untuk semua orang, untuk orang lain. Markus 10 ayat 45, Markus 5 ayat 8, Markus 8 ayat 32 mencatat hal-hal ini. Saya baca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, Dia mati karena dosa-dosa kita. Berikutnya, kematian Kristus bersifat penggantian, yaitu Kristus mengalami kematian sebagai hukuman atas dosa kita, sebagai pengganti kita. Pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal, saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kematian Kristus adalah untuk mendamaikan, yaitu demi orang berdosa, mengalihkan murka Allah dari orang-orang berdosa yang bertobat. Jadi integritas Allah menuntut bahwa orang berdosa dihukum dan korban pendamaian dibuat untuk kita.
melalui korban pendamaian oleh darah Kristus. Kematian Kristus adalah penebusan, yaitu korban untuk menebus atau membayar kerugian karena dosa. Melalui kematian Kristus, kesalahan dan kuasa dosa yang memisahkan Allah dengan orang percaya ditiadakan. Puji Tuhan, kita dapat mengerti bahwa Yesus datang untuk mengangkat dosa umat manusia. Dengan jalan bagaimana? Dengan memikul dosa kita di atas kayu salib. Dengan darahnya dia menebus kita, dia bayar tunai. Segala dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah. Hubungan yang dulunya terputus sekarang diperbaharui kembali. Ketika Yesus mati, tirai di dalam bait suci terbelah dua. Artinya dulu bait suci hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Tetapi ketika Kristus mati, pemisah ruang kudus dengan ruang maha kudus itu ditiadakan. Dulu orang-orang mencari Allah harus datang ke bait Allah. Tetapi ketika tabir itu terbelah dua, setiap orang dapat bertemu, dapat berhubungan dengan Allah. Tidak lagi harus ke bait suci, tetapi kita dapat berhubungan dengan Allah melalui doa. Di mana saja kita dapat bertemu Allah melalui doa. Puji Tuhan, ini adalah karya terbesar, karya agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita patut menghargai, kita patut mengucap syukur. Arti kematian Yesus adalah untuk menebus kita dari dosa. Seharusnya kita mati kekal di dalam neraka. Tetapi karena Yesus sudah mati bagi kita, maka kita bebas dari kematian. Yesus malah sediakan tempat di rumah Bapa. Satu kali kelak kita akan bertemu dengan Yesus, tempat yang sudah Yesus sediakan. Di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi kesakitan, di sana tidak ada lagi kesusahan. Ini adalah karya Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan, mengucap syukur buat kematian Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan kiranya memberikan kita pengertian yang makin dalam. Bagaimana kita dapat menghargai pengorbanan Yesus. Bagaimana kita dapat menghargai kematian Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetaplah di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang kami baca pagi hari ini. Berikan kami pengertian yang makin dalam, sehingga kami makin mengenal Engkau semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Pagi ini kami berdoa buat umat Tuhan, mereka yang sedang susah, mereka yang bimbang. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus berikan penghiburan supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia.
nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami akan memulai aktivitas kami di pagi ini, sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.